Sebenarnya gini ya, dengan kejadian Saiful Jamil ini juga menjadi pelajaran buat kita semua gitu ya, bahwa kita tuh berteman atau pilih asisten atau orang yang baru kita kenal, kita mesti tahu banget siapa tuh orang gitu loh. Ya kan gak nyangka, misalnya Saiful Jamil itu ternyata asistennya yang terlibat narkoba gitu ya kan. Aku tuh kenal banget dengan Saiful ya, tuh anak tuh yang orangnya tulus banget gitu ya. Saiful tuh orangnya baik banget ya, baik banget orangnya gitu loh. Jadi dengan kejadian demi kejadian dia tuh kan aku suka ikutin gitu ya, maksudnya apa ya, dari istrinya yang meninggal ya, dengan kejadian yang masuk gitu ya, dengan pak sebenarnya gini loh, ini anak-anak baik gitu loh, maksudnya apa yang terjadi sama yang menimpa sama dia tuh nggak sesuai dengan baiknya dia gitu loh, apalagi waktu dia ditangkap itu ya kan. Masa orang nggak tahu sih kalau dia tuh Saiful Jamil gitu loh, dia tuh kan bukan maling, bukan apa ya gitu ya, maksudnya masa orang nggak tahu sih gitu loh, terlalu lebay kalau aku bilang. Aku tuh sebenarnya marah banget gitu, maksudnya Saiful Jamil loh gitu, masa lo nggak tahu sih ya kan. Nah maksudnya gini loh, dia dikasih tindakan, dikasih sanksi apa, kena hukuman tuh kan setelah tahu dong dia tuh bersalah apa enggak kan gitu. Nah ini ternyata kan dia nggak make, itunya negatif ya kan. Berarti coba apa yang dia dapat nanti feedbacknya buat dia apa gitu, apakah dia dapat kompensasi apa gimana. Nah jangan ending ini minta maaf, kan gak enak banget kan, sementara dia udah babak belur gitu di jalan ya kan, di jalan loh. Aduh, itu yang nggak bisa aku terima tuh kayak gitu. Padahal gimana ya bilanginnya ya, aku tahu Saiful tuh baik banget sih orangnya gitu loh, dia tuh ramah sama siapapun. Ini juga buat Saiful juga, hati-hati gitu, hati-hati. Aduh, kamu tuh udah maksudnya ya mesti jadi pelajaran lah gitu, apa yang terjadi sama diri kamu gitu loh ya kan. Aku tuh anak tuh memang anak baik gitu loh, nggak pernah menjadi ikonnya BNN ya kan. Jadi aku tahu banget, misalnya dia make kan, udah dibilang kalau misalnya dia teman-teman kita yang make, lapor gitu kan, direhab gitu loh, karena kan dia bukan penjual atau apa kan gitu misalnya ya kan. Nah jadi kan semuanya tuh jangan dihakimin dulu gitu loh. Boleh tangkap, misalnya gedor gitu ya kan, silakan berhenti, kita mau periksa dulu, biasanya kan begitu. Dia nggak kepalanya digini, itu kan nggak memberi kemanusiaan gitu loh, sampai dia diborgol apa gitu ya kan, ditolak-tolak, meskipun itu katanya preman-preman situ ya. Tapi kan masa preman itu nggak tahu sih. Nah itu cari tuh premannya tuh kok bisa ya kan, dia harus tanggung jawab tuh semena-mena kalau misalnya gituin. Mau nggak kalau misalnya lu digituin atau anak lu atau siapa lu digituin ya kan gitu. Jadi balik lagi ke diri kita gitu loh, jangan gitu, jangan nantang. Saya tuh kan dia lagi berusaha untuk memperbaiki nama besarnya dia tuh dia tuh artis besar loh ya kan, seorang artis besar terkenal di mana-mana. Jadi dia kan lagi memperbaiki dia punya nama gitu. Itu kan memperbaiki nama tuh nggak susah, nggak gampang gitu loh. Jadi apa ya, kasihlah dia kesempatan gitu untuk memperbaiki dirinya gitu ya kan. Masa nggak ada sih orang untuk kasih kesempatan untuk berbuat kebaikan, untuk memulihkan nama dia yang sudah cacat itu gitu. Kalau aku mikirnya ke situ. Bisa aja terjadi gitu ya, karena kan kita kan nggak tahu nih kan, ada juga pengalaman artis-artis lain yang kita sangka tuh ternyata pakai narkoba gitu, ada juga kan seperti itu. Aku sih ini aja gitu, maksudnya bukan dia perkara dia pakai atau tidak, bisa aja terjadi gitu, makanya kita tuh mesti hati-hati banget. Ada juga kadang-kadang gini loh, misalnya kita minum air putih nih, nggak taunya di dalamnya udah dicampurin apa, bisa itu juga kayak gitu, bisa aja. Masalah narkoba ini kan bisa aja datang dari mana-mana gitu ya kan. Nah, cuman kita lihat dong, dia kan Saiful Jamil gitu loh. Siapa sih yang nggak tahu? Buktinya orang-orang itu kan, saya dengar tuh videonya. Saiful Jamil siapa? Lalu tahu itu Saiful Jamil. Kasihlah dia jangan dihakimi yang kayak maling, gimana sih, kayak maling ayam yang digebukin gitu kan di jalan sampai dia tolong gitu ya kan. Sedih, aku tuh sedih banget gitu dia digituin loh. Jadi kalau bisa komentar, berarti kan ada sesuatu, ada something wrong. Kalau dia sampai udah ikut nimbrung beri komentar, berarti kan dia udah marah sekali. Nah marah dia itu kan mewakili kita semua kan gitu. Berarti dia itu kan orangnya kan maksudnya kan dia orangnya smart, pinter, bijaksana dalam berkata-kata. Jadi
kok dia udah ngomong ya lihat aja nanti apa yang terjadi. Ya aku sih bukan bilang gini ya, maksudnya nggak bilang apa, tapi perlakuan orang yang begitukan si Saipul Jamil itu aja. Misalnya orang di sekitar situ kan banyak tuh. Nah, maksudnya gini, lu tahu dong itu kan Saipul Jamil gitu. Apa karena lu pengen masuk TV apa gimana, masuk media kan gitu. Kan pasti kan disorot kan banyak orang ini. Nah, apa itu makanya overacting gitu loh. Biasa aja deh, biasa-biasa aja gitu ya kan. Orang narkoba juga nggak 1-2 orang kan, udah banyak masalah kasus narkoba ya kan gitu. Jadi udahlah, nggak usah terlalu overacting. Dia kan bukan maling yang apa tuh, atau yang misalnya orang-orang begal kan, bukan itu. Dia kan misalnya lah nih, misalnya dia pemakai kan buat kerugian kan tuh diri dia sendiri kan, bukan tuh orang kan gitu. Jadi jangan diperlakukan seperti kayak maling gitu loh. Nah, yang korupsi berani nggak lu gituin tuh orang, berani nggak gitu ya kan? Gebukin yang maling uang rakyat misalnya tuh, berani nggak? Nah, ya kan? Jadi emosi. Dia punya ininya dia ya, beritanya beritanya Saipul itu kan pasti ditunggu orang ya kan. Dia memang kingmakernya berita kan gitu. Jadi berita-berita pasti ditunggu. Nah, aku juga salah satunya juga gitu, nunggu berita selanjutnya gitu. Tapi aku yakin pasti dia nggak make, karena aku kan tahu banget orang make apa enggak gitu ya kan gitu. Karena kan aku bergaul sama siapa aja gitu. Nah, jadi kita bisa tahu siapa yang make apa enggak gitu. Nah, dan aku kan ada beberapa kali yang kita show bareng gitu. Dan tuh anak memang gimana ya, maksudnya kan ya dia orangnya religi banget gitu ya kan. Terus ngomong tuh sama orang tuh dia berusaha untuk menyenangkan hati orang. Itu tuh Saipul tuh orang itu. Ya itu tadi gitu, dia memperbaiki dia punya ini ya, cacatnya tuh dia berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, jadi yang lebih religi, jadi gitu. Masa kita nggak lihat di situnya sih usaha orang gitu ya kan. Tapi alhamdulillah begitu dinyatakan dia negatif, langsung kan bener gua ngomong. Nah, tapi aku alhamdulillah banget dia tuh ternyata negatif gitu. Aku udah maksudnya udah lega gitu, maksudnya ya udahlah, ini juga buat Saipul, juga pelajaran buat kamu gitu. Jangan, kita boleh berbaik-baik sama orang ya, karena memang kebaikanmu itu adalah untukmu, tapi jangan terlalu kebaikan. Gini, baik itu baik, tapi kita harus teliti juga gitu. Misalnya kita harus tahu asisten kita atau siapa kita atau orang yang baru kita kenal gitu. Kadang-kadang baru kita kenal tentu dia cemplungin apa di das kita kan kita takut gitu loh. Jadi ya inilah, perlu waspada. Lah akhirnya Saipul Jamil dibebaskan dari segala tuduhan-tuduhan yang dan buat Saipul juga nih Adek, pelajaran buat kamu ya kan. Allah tuh sayang sama kamu. Kamu dikasih cobaan sampai 3 kali itu, Allah tuh, kamu tuh lagi naik kelas. Mudah-mudahan kamu tuh bisa lebih lebih tabah ya, lebih beriman kepada Allah gitu ya, lebih pokoknya semuanya tingkatin deh keimananmu, kalau baik udah baik banget lah pokoknya ya. Nah pokoknya gitu, percaya deh semuanya itu ada hikmahnya buat hidupmu, buat karirmu. Mungkin di dunia kamu nggak ya, tapi di akhirat kamu tuh udah yang ini